Adik-adik semua, selamat Paskah. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, dalam perayaan Paskah hari ini, tema minggu kita adalah kasih Allah yang sempurna. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Dia Lahir Untuk Kami. Musik. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Boleh duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mensyukuri berkat dan anugerah Tuhan yang kami rasakan hari ini. Kami menikmati dan sungguh-sungguh bersyukur untuk kebangkitan Tuhan Yesus, mengalahkan maut dan membawa keselamatan bagi kami. Terlebih kami anak-anak sekolah minggu, Tuhan ajarkan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti tentang kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui Roh Kudus kami selalu dimampukan memahami, mengerti, terlebih kami selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, sekarang kita masih memuji Tuhan, semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Nungahehe Kristusi, haleluya. Musik. Nungahehe Kristusi, haleluya. Sian hamateani, haleluya. Parangitan joon mo, haleluya. Tanoon alusima, haleluya. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah keempat. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan,
ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Semua adik-adik lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Semua adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Roma tu Yesus. Musik. Roma tu Yesus, Roma Ibu, negeri Atalanta penghujung, Narodo Yesus panuruho, asa poseo, macalas roh tay buse, molo ia siang dosabe, say Roma ita dusurgoi, lasang ang magisi. Semua adik-adik lipat tangan, kita sama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali, kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan April, yaitu dari Roma 5 ayat 1. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, semua masih bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Dalam Nama Yesus. Musik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang persiapkan dulu Alkitabnya adik-adik semua. Nah, sekarang kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Rukun Cinta. Musik. Rukun cinta satu sama lain, itulah
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah kita pada perayaan Paskah hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Sudah jelas bagi kita mendengar pada ibadah Jumat Agung bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita dari hukuman karena dosa itu. Mengapa? Dari kitab Kejadian 3 kita belajar bahwa akibat dosa manusia menjadi seteru Allah. Manusia harus mati karena dosa. Tetapi Allah tidak ingin manusia tetap hidup dalam dosa. Allah mengasihi manusia dan ingin manusia tidak binasa dalam dosa dan hukuman Allah, melainkan supaya beroleh hidup yang kekal. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi, melainkan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman yang kekal, sebab Ia datang dari surga. Tidak ada seorang pun yang mampu berusaha sendiri untuk bebas dari dosa dan menerima pengampunan serta masuk surga, kecuali melalui pertolongan Tuhan Yesus. Kita hanya dapat mengalami keselamatan apabila menerima cara penyelamatan dari Allah itu sendiri. Cara tersebut adalah Allah Bapa mengutus Kristus Putra Tunggalnya sendiri, mati di kayu salib dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Untuk itu kita dipanggil untuk mempercayai Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dan memberikan kehidupan yang kekal. Seperti halnya ular tembaga yang didirikan oleh Musa menjadi jalan kesembuhan bagi mereka yang dipagut ular, demikian juga salib Yesus adalah jalan keselamatan bagi kita yang dipagut bisa dosa. Siapa yang percaya kepada karya salib Kristus mendapatkan kesembuhan rohani atau dilahirkan baru oleh Roh Kudus.
Sebagai bukti kita sudah menerima dan percaya Yesus yang menjadi juru selamat kita, marilah kita datang kepada Yesus yang adalah terang, yang menuntun kita melakukan perbuatan yang benar, yaitu mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita, menolong orang yang kesusahan agar mereka ikut merasakan sukacita, rajin berdoa, rajin membaca firman, dan beribadah di rumah dan di gedung gereja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana Tuhan telah datang dan berkorban bagi kami, serta bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kami orang berdosa dari hukuman karena dosa, yaitu maut, dan kami beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, berkatilah adik-adik sekolah minggu, supaya mereka juga percaya dan meyakini bahwa Tuhan adalah juru selamat kami. Tuhan telah bangkit mengalahkan kematian dan membawa kami memperoleh kehidupan yang kekal. Biarlah kami beserta adik-adik sekolah minggu bersama-sama mempercayai dan hidup dalam terang Tuhan, sehingga kami bisa melakukan kehendak Tuhan sebagai bukti bahwa kami sudah Tuhan selamatkan dari dosa dan maut. Kami mau dituntun oleh Tuhan dalam terang, melakukan perbuatan baik, gemar menolong sesama kami yang mengalami kesusahan, mengasihi dan mau mengampuni sesama kami, dan bersama-sama rajin beribadah, rajin mendengar dan membaca firman Tuhan sebagai jalan bagi kami, supaya kami dituntun untuk berjalan dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita Paskah hari ini menjadi semangat baru bagi kami untuk terus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan bukan hanya didengar, dibaca, tapi juga dilakukan. Setuju adik-adik? Setuju. Sekarang kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi, semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ku Menang, Ku Menang. Musik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. 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 Semua ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu. Nanti aktivitas adik-adik boleh saksikan sesudah ibadah kita ini selesai. Selamat Paskah adik-adik semua. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Bagi kami semua, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia laku untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini.
Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.